Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul 12. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dengan seorang narator yang menceritakan kisah tentang 12 malaikat. Setelah Dewa Cahaya menciptakan dunia, dia mengutus 12 malaikat untuk melindungi manusia. Setiap malaikat memiliki kekuatan hewan tertentu yang membantu mereka melindungi manusia. Ya, ibarat siolah para malaikat ini. Seiring berkembangnya dunia ciptaan Dewa Cahaya, dunia kegelapan pun menyusut. Hal ini membuat kegelapan menciptakan roh-roh jahat untuk membawa kekacauan ke dunia. Ke-12 malaikat bersatu dan berkorban untuk menyelamatkan dunia manusia. Setelah pertempuran sengit, ke-12 malaikat menang dan menyegel roh-roh jahat di dalam gerbang neraka. Kemudian, para malaikat itu terus hidup di bumi dalam wujud manusia. Sekarang, kita diperkenalkan dengan Tesan, pemimpin dari 12 malaikat itu. Dan dia adalah CEO Angel Capital Group. Perusahaan ini hanya meminjamkan uang kepada para gangster dan mantan narapidana. Saat ini, Tesan sedang berusaha menagih hutang dari Jo Yang-soo, yang adalah seorang narapidana di dalam penjara. Namun, Yang-soo menolak menyerahkan bisnis serta mobilnya untuk membayar utangnya kepada Tesan. Dan sembari bercanda yang meremehkan, Yang-soo berjanji akan melunasi utangnya setelah dibebaskan. Tesan memperingatkan Yang-soo bahwa dirinya tidak pernah gagal menagih hutang. Kemudian, Tesan pergi meninggalkan Yang-soo begitu aja. Tesan lalu menelepon Jido dan memerintahkannya untuk membayar uang jaminan bagi Yang-soo agar Yang-soo bisa keluar dari penjara. Setelah itu, Jido melakukan tugas lainnya. Dia mengirimkan data tentang sekelompok gangster di tempat perjudian kepada Won-sung, Mal-suk, dan Kang Ji agar mereka dapat menindaklanjuti kasus ini. Mereka berempat termasuk ke dalam 12 malaikat ya sahabat nonton, dan mereka bekerja di bawah Tesan dalam perusahaan Angel Capital Group. Di tempat lain, detektif Marok menelepon Tesan dan meminta pinjaman uang. Meskipun awalnya Tesan menolak memberikan pinjaman, dia tetap memberikannya. Marok kemudian menggunakan uang itu untuk memberikan beberapa pakaian mahal bagi Mir. Mir bekerja di sebuah museum setempat, di mana dia memberikan informasi sejarah kepada anak-anak yang sedang mengunjungi museum tersebut. Dari percakapan antara Marok dan Mir, sepertinya Mir juga termasuk ke dalam 12 malaikat. Tapi Mir meninggalkan grup Tesan 10 tahun yang lalu. Mir menolak menerima pakaian itu karena ia tahu Marok membelinya dengan menggunakan uang Tesan. Setelah Mir pergi meninggalkan Marok, Marok mengkhawatirkan mimpi Mir, karena Mir tidak mau menceritakannya. Sepertinya mimpi Mir itu adalah ramalan tentang masa depan. Tapi Mir tidak menceritakan mimpinya itu kepada siapapun dan menanggung beban sendirian. Malam harinya, Yang-soo bertemu dengan wanita dan anak buahnya untuk merayakan pembebasannya. Namun Yang-soo menjadi tegang setelah menerima telepon dari Tesan yang mengabarkan bahwa Tesan sedang dalam perjalanan untuk menghampiri Yang-soo. Setelah menutup teleponnya, Yang-soo memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh Tesan saat Tesan datang nanti. Saat Tesan datang ke lokasi, anak-anak buah Yang-soo sudah bersiap untuk menghabisinya. Tapi sayang sekali, Tesan terbukti terlalu tangguh untuk mereka tangani. Dalam hitungan detik, Tesan menghajar semua anak buah Yang-soo. Mengetahui hal ini, Yang-soo langsung dengan patuh meminta maaf dan melunasi utangnya kepada Tesan. Di seberang kota, Mal-suk, Won-sung, serta Kang Ji mendatangi sebuah tempat perjudian dan membuat keributan di sana. Dalam hitungan menit, mereka bertiga berhasil menghajar para gangster itu hingga babak belur. Tapi dalam prosesnya, sang bos mencoba melarikan diri dengan membawa uang perjudian itu. Untung aja Doni datang tepat waktu dan menabrak si bos hingga terjatuh. Jadi mereka dapat mengambil uang tersebut dari tangan si bos. Kembali ke Tesan, setelah menerima pembayaran dari Yang-soo, Tesan mengunjungi teman lamanya yang bernama Gum-sun. Gum-sun adalah seorang manusia tulen, namun menurut Tesan, Gum-sun adalah satu-satunya manusia yang bisa ia ajak bicara. Tesan telah mengenal Gum-sun sejak kecil. Ketika itu, Tesan menyelamatkan keluarga Gum-sun dari para penagih utang yang kejam. Kini Gum-sun yang sudah menua masih mengelola sebuah kedai topoki. Meskipun Gum-sun sudah tua, Tesan masih menganggapnya anak-anak. Saat mereka berbincang, Gum-sun memuji kerja keras dan pengorbanan Tesan serta para malaikat lainnya demi menolong umat manusia. Gum-soo mencoba menyemangati Tesan, meyakinkan Tesan kalau masih ada manusia yang menyimpan rasa syukur atas pengorbanan yang para malaikat itu lakukan. Jadi Gum-soo meminta agar sekarang Tesan mencari kebahagiaannya. Tesan kemudian mencoba memberinya uang, tapi Gum-soo menolaknya. Lalu tiba-tiba seorang pria tua menyela mereka berdua. Pria itu langsung memarahi Tesan dengan keras karena Tesan menggunakan nada informal kepada Gum-soo. Namun Tesan langsung mengenali pria itu. Dia bernama Manbok. Manbok terkejut melihat Tesan tidak menua sehari pun dan memeluknya dengan hangat. Di kantor polisi, Marok menikmati makan malamnya dengan lahap sambil menonton berita. Menurut laporan berita, sejumlah besar peninggalan era Paleolitikum ditemukan di sebuah lokasi konstruksi. Peninggalan-peninggalan tersebut akan diserahkan kepada NIRC untuk penelitian akademis. Namun selama penelitian, para ilmuwan merasa aneh karena tidak ada yang terekam dalam spektrum. Entah mengapa peninggalan-peninggalan tersebut menunjukkan lonjakan abnormal. Adegan kemudian beralih ke sekelompok orang yang sedang melakukan ritual di antah berantah. Seorang pria mengiris tangannya dan mengoleskan darahnya pada sebuah batu.
Darah di batu itu segera menghilang, digantikan dengan asap berwarna hijau. Lalu mereka memberitahu pemimpin mereka bahwa mereka telah berhasil menemukan Ogui. Sementara itu, Tesan kembali ke perusahaannya dan mendapati semua anggotanya sedang pergi. Ia pun pergi ke ruangannya, membuka berangkas dan mulai menyimpan uang yang tadi diambil dari Yangsu. Sesaat dia tampak bahagia, tetapi tiba-tiba sikapnya berubah dan ia menjadi sedih. Kembali ke tempat anta beranta, sang pemimpin melakukan ritual lain tetapi gagal. Anggota yang lain memperingatkan pemimpin agar berhati-hati dan jangan terlalu memaksakan diri karena ia bisa mati. Sang pemimpin bersikeras bahwa mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan dan mencoba lagi. Kali ini, pemimpin itu menusukkan tangannya ke batu dengan pisau. Darahnya membangunkan iblis yang terkurung di dalam batu tersebut. Cahaya hijau muncul, gunung batu itu mulai bergetar, dan tiba-tiba seorang pria bermata merah muncul. Pria itu membentangkan sayapnya lebar-lebar, memamerkan kemegahannya. Kita lalu melihat Tesan yang sedang minum sendirian dan merenungkan kata-kata Gumsum sebelumnya. Dalam kilas balik ke era Joseon, Tesan dan Mir sedang asik berbelanja. Namun ketika itu, mereka melihat sebuah keluarga dalam kesulitan. Beberapa preman mencoba mengumpulkan uang dari para pedagang pasar dengan cara yang sangat kasar. Tesan tentu tidak bisa membiarkan hal ini. Jadi dia ingin mengatasi para preman itu. Namun sebelum Tesan membela para pedagang itu, Tesan meminta Mir untuk tetap diam dan jangan melakukan apapun dan membiarkan Tesan aja yang menangani masalah ini. Tapi di tengah-tengah semua ini, Mir malahan menggunakan kekuatannya untuk melawan para preman. Dan penduduk desa memperhatikan bagaimana Mir menggunakan tangannya untuk memanggil angin yang akhirnya melumpuhkan para preman itu. Setelah melihat Mir melakukan aksinya, penduduk desa pun terkejut. Malam itu, para penduduk desa mampir ke kediaman Tesan. Mereka berpura-pura berterima kasih kepada Tesan dan keluarganya atas bantuan mereka. Para penduduk desa kemudian memberikan hadiah berupa makanan dan minuman untuk Tesan serta keluarganya. Namun di dalam makanan dan minuman itu, para penduduk desa sudah memasukkan obat bius untuk membius seluruh keluarga Tesan. Selagi Tesan serta seluruh keluarga tertidur pulas akibat makanan dan minuman dari penduduk desa, para penduduk desa mencoba membunuh Mir. Mereka yakin Mir adalah iblis yang ingin mengendalikan mereka dengan kekuatannya. Untungnya, sebelum penduduk desa hendak menghabisi Mir, Tesan terbangun dan segera menyelamatkan Mir. Tesan juga mengusir para penduduk desa itu dari kediamannya. Namun sejak itulah Tesan kehilangan harapan kepada manusia. Tesan bahkan meminta keluarganya untuk menjaga jarak dari manusia. Ternyata itulah yang terjadi kepada Tesan. Malaikat aja punya kepahitan sama manusia ya. Kembali ke tempat anta beranta. Sekarang Ogui telah bangkit. Sang pemimpin yang bernama Samin menyambutnya dan mengatakan bahwa mereka telah mencari Ogui selama 1000 tahun. Tapi Ogui ragu untuk mempercayai Samin. Dia mencengkram leher Samin menuntut kebenaran. Samin kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah kehilangan kekuatan. Dan tanpa kekuatan, Samin harus mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan serta membangunkan Ogui. Lalu sekarang, Samin membutuhkan Ogui untuk menghadapi Tesan dan Marok. Mendengar itu, Ogui langsung bersemangat. Dia terlihat senang dapat kembali untuk mengalahkan para malaikat. Keesokan paginya di dekat Sungai Han, Masuk, Doni, dan Kangji bersiap untuk olahraga pagi bersama. Tapi Doni terus beralasan untuk nggak ikut olahraga bersama Masuk dan Kangji. Doni pengen makan camilan aja. Pokoknya si Doni ini malas banget deh olahraga. Karena itu, Masuk serta Kangji berolahraga tanpa Doni. Di saat Doni sedang duduk tenang untuk menyantap sarapan paginya, Doni melihat seekor anjing dan terlibat pertengkaran dengan anjing itu dong. Doni nggak senang hati lalu menghampiri anjing tersebut. Tentu saja, pemilik anjing itu bingung kenapa kok jadi tiba-tiba rusuh gini. Doni dengan marah menjelaskan kalau dirinya mendengar si anjing terus meminta camilan milik Doni sambil mengatai Doni babi. Dari sini kita mengetahui kalau Doni bisa membaca pikiran, bahkan pikiran hewan. Untung aja Masuk dan Kangji segera turun tangan sebelum semuanya jadi tambah runyam. Masuk serta Kangji mengingatkan Doni bahwa mereka seharusnya menjauhi manusia dan tidak berinteraksi dengan mereka. Tapi Doni nggak senang hati dan mulai mengomel kepada mereka. Sementara itu, Ogui sedang berjalan-jalan di jalanan sambil membiasakan diri dengan dunia barunya. Saat itu, Mir dan Ogui hampir saling berhadapan. Tapi mereka hanya melewati satu sama lain. Meskipun begitu, Mir dapat merasakan kehadiran Ogui. Namun, karena Ogui sudah berjalan cukup jauh, Mir pun menjadi tidak yakin, dan dia tetap melanjutkan langkahnya. Begitu juga dengan Ogui. Setelah berjalan cukup jauh, Ogui menghentikan langkahnya. Dia berbalik melihat Mir dari belakang, kemudian melanjutkan perjalanannya. Malam harinya, para malaikat berkumpul. Ada Jido, Masuk, Doni, Kangji, Wonsung, serta Bangwul. Mereka makan malam bersama sambil merayakan ulang tahun Bangwul. Karena secara teknis, hari itu memang adalah hari ulang tahunnya. Saat Bangwul memperlihatkan KTP-nya dari zaman dulu, Wonsung langsung mengejek foto di KTP Bangwul. Bangwul tentu sangat marah dengan perkataan Wonsung. Dia menatapnya dengan sinis, tapi Bangwul tidak berbicara satu kata pun.
Sepulang kerja, Mir mampir ke bar untuk minum dan tiba-tiba mendapat penglihatan. Di dalam penglihatan itu, Mir melihat dirinya berjalan ke dalam gua, lalu melihat seorang pria berpakaian hitam. Saat Mir mendekati pria itu berbalik dan memperlihatkan sosok iblis dengan wajah yang terdistorsi. Tentu saja, penglihatan itu membuat Mir merasa tidak enak. Apalagi saat Mir sedang duduk tenang dan meminum anggurnya, dua pria mendekat lalu menggoda Mir. Mir mencoba mengusir mereka, tetapi mereka terus mengganggunya. Karena lelah, Mir menghajar kedua pria itu sampai pingsan. Setelah itu, Mir membayar tagihannya lalu pergi dari bar tersebut. Di tempat lain, Ogi bertemu dengan Samin di sebuah atap gedung. Sekali lagi, Samin mengulangi bagaimana ia kehilangan kekuatannya. Sementara para malaikat dan manusia berkembang pesat. Samin ingin menggunakan kekuatan Ogwi untuk menciptakan kekacauan di dunia manusia. Samin juga menginfokan kepada Ogwi kalau para malaikat telah kehilangan kekuatan mereka. Dan sekarang, para malaikat itu hidup sebagai manusia biasa. Samin punya rencana untuk memberikan kekuatan yang lebih kepada Ogwi, yaitu mereka harus menemukan 3 batu jiwa yang telah Hete tinggalkan. Mengingat Ogwi dapat merasakan energi Hete, akan mudah baginya untuk menemukan batu-batu itu. Setelah menemukan batu-batu jiwa itu lalu menyarukan energinya kepada jiwa naga, Ogwi bisa menghidupkan kembali kekuatan Hete. Jiwa naga adalah energi yang mengendalikan kekuatan malaikat dan iblis. Samin berjanji akan memberikan kekuatan Hete kepada Ogwi jika Ogwi membantu Samin mencapai keabadian. Tentu saja, Ogwi tahu kalau Samin tidak bisa dipercaya begitu aja. Jadi Ogwi memperingatkan Samin bahwa jika Samin mengkhianatinya, Ogwi akan memenggal kepala Samin. Keesokan harinya, para malaikat berkumpul untuk makan ayam dan bersenang-senang. Namun beberapa dari mereka khawatir karena akhir-akhir ini Tesan terlalu banyak bekerja. Masuk menjadi kesal karena Tesan meninggalkannya dengan pergi sendirian menagih uang dari para preman. Kita lalu melihat Tesan yang sedang menagih utang. Dia memang berhasil menagih utang. Namun saat dia masuk ke dalam mobilnya, Tesan menyadari bahwa obat depresinya sudah habis. Jadi dia segera membuat janji dengan dokter untuk mendapatkan obat lagi. Di tempat dokter, Tesan bersikeras kalau dirinya belum sembuh dari depresinya. Dan dia nggak mau berkonsultasi dengan dokter. Meskipun dokter itu memaksa Tesan untuk konsultasi dulu sebelum mendapatkan obat. Tesan pokoknya nggak mau mendengarkan dokter. Dia hanya menginginkan obatnya lalu menyuap sang dokter, agar dokter itu bersedia memberinya persediaan obat selama 2 bulan ke depan. Melihat uang segepok, dokter itu pun menutup mulutnya, lalu segera memberikan obat yang Tesan butuhkan. Kembali ke Samin, para anggotanya menyuruh Samin untuk menghabisi Ogwi. Tapi Samin memperingatkan mereka untuk tidak boleh menyentuh Ogwi, sampai Ogwi berhasil menemukan 3 batu jiwa. Setelah itu, mereka melakukan ritual. Kemudian beberapa iblis berjalan menuju dinding api. Tapi begitu para iblis berjalan melewati dinding api itu, kalung dari para malaikat menyala. Ternyata para malaikat itu memiliki kalung yang menandakan kekuatan hewan mereka. Dan malam itu, kalung mereka menyala. Tentu saja, itu membuat semua malaikat tersebut terkejut. Mereka sepertinya tahu bahwa ancaman roh jahat akan segera datang. Karena itulah, Wonsung, Malsuk, Kangji, Doni, serta Jidol pun berkumpul untuk pergi mencari jejak roh jahat. Jidol memberitahu mereka kalau dia sudah menelepon Marok yang menyatakan Marok sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan, Marok menelepon Mir hendak memperingatkannya. Tetapi sayangnya, Mir melewatkan telepon Marok karena ia sedang sibuk bekerja. Wonsung juga mencoba menelepon Tesan. Tetapi Tesan sedang tertidur di ruang terapisnya dan tidak menjawab panggilan. Setelah berdiskusi sebentar, mereka berlima memutuskan untuk memeriksa lokasi dan memastikan apakah peringatan itu asli apa enggak. Namun mereka juga khawatir, jika itu memang beneran roh jahat gimana? Secara para malaikat tidak memiliki kekuatan lagi sekarang. Lokasinya ternyata di gedung kantor Mir. Para roh jahat menyerangnya tepat saat Mir hendak pulang. Dan meskipun ia mencoba melawan, Mir dengan cepat dikalahkan. Bahkan setelah kelima malaikat lainnya tiba, mereka semua tetap dibantai. Sementara itu, Samin menyaksikan pertarungan itu dari mangkuk ritualnya. Bersama dengan itu, Tesan tiba di kantor dan menyadari kantornya kosong. Ia berjalan ke ruangannya dan melihat kalungnya yang menyala. Bangwu lalu mendatangi Tesan dan menunjukkan kalungnya yang juga menyala kepada Tesan. Marok pun tiba di lokasi perkelahian dan menyaksikan para malaikat berjuang melawan pukulan dari para roh jahat. Sementara itu Ogwi, dia berdiri di atap. Matanya berubah menjadi merah yang mengancam. Suasana di TKP sangat kacau, apalagi para malaikat sepertinya tidak dapat mengalahkan para roh jahat. Marok yang tiba di TKP segera membantu para malaikat dan dengan menggunakan kekuatan dari tongkatnya, Marok membuat para roh jahat itu membeku. Hal ini sebenarnya dapat memberi cukup waktu kepada para malaikat untuk melarikan diri. Sementara semua ini terjadi, Ogwi dengan mata merahnya ternyata menyaksikan apa yang sedang terjadi dengan para malaikat tersebut. Begitu juga dengan Samin.
Dia terus mengawasi semua antek roh jahatnya dari berbagai sudut pandang menggunakan mangkok ritualnya. Ketika melihat para anteknya membeku, Samin segera membuat salah satu roh jahat itu mencair. Roh jahat yang sudah mencair langsung bergerak menyerang Marok, disusul dengan roh jahat lainnya yang mulai ikut mencair. Melihat hal ini, Wonsung langsung meraih helm dan melemparkan ke arah roh jahat yang sedang menyerang Marok. Doni juga ikut menyerang roh jahat itu dan mereka berhasil menyelamatkan Marok. Sekali lagi, Marok menggunakan tongkatnya, mencoba membekukan para roh jahat. Tapi roh jahat itu mulai menghilang satu persatu. Sebelum roh jahat terakhir menghilang, Marok menggunakan kekuatannya untuk melihat siapa dalang serangan itu. Dan Marok terkejut saat melihat Samin. Namun Marok menyembunyikan keterkejutannya. Dia hanya meminta para malaikat untuk pulang ke markas. Tapi Wonsung mendekati Marok, menanyakan apakah benar roh jahat telah bangkit. Namun Marok menjawab kalau dirinya belum bisa memastikan apapun sekarang. Para malaikat akhirnya tiba di gedung Tesan, di mana Tesan yang panik serta Bang Wul segera menemui mereka. Seperti biasa, tanpa berkata apapun, Bang Wul langsung merawat para malaikat itu. Sementara Marok mengajak Tesan berbicara. Keesokan paginya di klinik, Tesan kembali bersama Marok menemui para malaikat. Dan Kang Ji bertanya apakah mereka telah menemukan roh-roh jahat. Tapi Tesan memarahinya dan memintanya untuk tidak ikut campur. Jidol juga bertanya apakah ketika Marok menyegal gerbang neraka, semua roh jahat juga musnah. Marok menjawab, benar, para roh jahat itu disegel bersamaan dengan kekuatan para malaikat itu. Kang Ji lalu mencoba mengarahkan para malaikat untuk melindungi manusia dari roh jahat itu. Tapi Tesan kembali menyelanya. Tesan mengatakan daripada mempertaruhkan nyawa demi manusia, sebaiknya mereka semua fokus melindungi satu sama lain aja. Perkataan Tesan membuat Kang Ji kesal. Dia mengingatkan Tesan bahwa menolong manusia adalah kewajiban mereka. Tapi Tesan tidak setuju. Tesan menambahkan bahwa mereka hanya menerima penderitaan saat mencoba menyelamatkan umat manusia. Kang Ji bersikeras bahwa mereka semua merasakan kehilangan yang sama. Tapi mereka tidak bisa mengabaikan kewajiban mereka yaitu melindungi umat manusia. Namun dengan tegas, Tesan menolak kehilangan siapapun lagi dan pergi dari sana. Kemudian Marok mengajak Wonsung berbicara berdua. Sembari mereka minum bersama, Marok mulai meyakinkan Wonsung dengan dalih kalau Tesan terlalu malu untuk meminta bantuan Wonsung. Marok juga mengatakan kalau Wonsung akan menjadi pengganti kepemimpinan Tesan. Maka karena itu, Wonsung harus membantu Tesan untuk membantunya melacak kediaman para roh jahat. Wonsung yang polos langsung mempercayai perkataan Marok dan setuju untuk membantu. Di tempat lain, Tesan membuka berangkas rahasianya dan bernostalgia. Tesan mengenang bagaimana dulu dia telah kehilangan 4 malaikat lainnya setelah pertempuran besar mereka. Tentu saja hal ini yang membuat Tesan sangat terpukul. Maka karena itulah sejak hari itu, Tesan sangat membenci umat manusia. Karena demi menyelamatkan mereka, Tesan harus kehilangan keluarganya. Tapi Marok menyela nostalgia Tesan sembari melaporkan bahwa Samin masih hidup. Dan Saminlah yang berada di balik serangan roh jahat kemarin itu. Marok meminta Tesan untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya, agar mereka semua kembali menyelamatkan manusia. Sayangnya, Tesan bersikeras bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuatan dan telah ditinggalkan oleh dewa. Jadi Tesan tidak ingin mengorbankan keluarganya demi menyelamatkan manusia. Setelah itu, kita melihat Mir akhirnya kembali ke markas. Marok yang melihatnya merasa lega dan senang melihat Mir telah kembali pulang ke rumah. Kemudian Tesan mengunjungi Gumsun serta Manbok. Dia memberikan mereka uang dalam jumlah besar. Tesan menawarkan untuk membeli kedai dagangan mereka. Tesan juga memberikan mereka tiket lalu meminta mereka untuk meninggalkan negara itu untuk sementara waktu. Di tempat lain, Wonsung mencoba melacak para roh jahat dengan alat pelacak milik Jidol. Meskipun sebenarnya Wonsung nggak yakin apakah alat pelacak itu sungguh dapat bekerja atau tidak. Sedangkan Marok, dia dipanggil bertugas karena ada laporan kalau salah satu batu peninggalan ada yang hilang. Secara Marok memang seorang detektif di dunia manusia. Pada saat yang sama, Wonsung menelepon Marok. Wonsung sepertinya hendak menyerah untuk melacak para roh jahat itu. Tapi Marok terus menyemangati Wonsung. Marok bersikeras bahwa hanya Wonsung yang bisa melakukan ini. Sementara itu, Mir, Kang Ji, Jidol, serta Malsuk mampir ke panti asuhan untuk bermain bersama dengan anak-anak dan membagikan kebaikan kepada mereka. Anak-anak yang melihat mereka segera menyambut mereka dengan gembira. Sedangkan di gedung Tesan, Gumsun dan Manbok mengunjungi Tesan. Mereka menolak tawaran Tesan. Tesan lalu memperingatkan mereka kalau bahaya akan segera datang. Tapi Gumsun percaya bahwa Tesan dapat menyelamatkan mereka lagi, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Kembali ke panti asuhan. Ketika keempat malaikat itu sedang memberikan makanan kepada anak-anak, tiba-tiba Mir mendapatkan penglihatan tentang para malaikat yang kewalahan dalam sebuah pertempuran. Dalam penglihatan itu, semua malaikat sepertinya ambruk nih sahabat tonton. Wah, semoga tidak terjadi ya. Tentu saja Mir sangat terpukul dengan penglihatannya. Tapi dia hanya menyimpan itu di dalam hatinya.
Malam harinya di atap gedung, Ogwi teringat kembali akan kata-kata Samin tentang ketiga batu jiwa peninggalan Hete. Dan saat ini, Ogwi sedang memegang sebuah batu. Kayaknya ini batu yang dicuri itu deh. Dan sepertinya batu ini merupakan salah satu dari ketiga batu jiwa itu. Batu itu mengeluarkan cahaya merah menyala, dan Ogwi tersenyum melihatnya. Kita lalu dibawa ke kilas balik saat Hete masih kecil. Dia mengikuti Tesan dan Marok. Menurut Marok, Hete diciptakan dari kekuatan ke-12 malaikat. Dalam waktu singkat, Hete berhasil meraih hati Tesan. Mereka pun menjadi dekat. Dan saat Hete sudah beranjak dewasa, mereka bersama-sama bekerja keras untuk melindungi manusia dari para iblis. Kembali ke saat ini. Malam itu, para malaikat berkumpul untuk makan malam dan dengan hangat menyambut Mir kembali pulang. Sembari makan, Jidol membagikan mereka semua bonus bulanan yang berupa emas batangan. Masing-masing dari mereka mendapatkan 2 emas batangan, tapi mereka segera memberikan 1 emas batangan itu kepada Kang Ji untuk disumbangkan kepada manusia yang membutuhkan. Wah, enak banget ya, bonus aja emas batangan. Sementara itu, Marok menemui Tesan di kantornya. Tapi Tesan sedang tertidur akibat banyak minum. Sekali lagi, Tesan bermimpi buruk tentang malaikat yang telah mati dan terbangun dari tidurnya. Marok masih berada di sampingnya dan meminta Tesan untuk mengurangi minumnya. Marok lalu menginfokan kepada Tesan kalau Ogwi sepertinya sudah bangkit. Marok memperlihatkan rekaman CCTV dari museum tempat batu hitam kemarin dilaporkan hilang. Di rekaman CCTV itu memang terlihat Ogwi menerobos masuk ke dalam museum, lalu mencuri batu hitam tersebut yang adalah batu jiwa. Marok mengatakan kalau sepertinya Samin yang telah membangkitkan Ogwi. Marok mengingatkan Tesan bahwa mereka harus mencegah Ogwi bertemu dengan Mir. Marok juga menyebutkan bahwa Wonsung telah berusaha menemukan Samin. Tesan setuju dan meminta Marok untuk memberitahu yang lain tentang Ogwi dan Samin. Tapi Marok harus merahasiakan lokasi roja dari para malaikat. Di tempat lain, Samin sedang mengingat kembali peristiwa dulu kala, di mana saat itu Samin menyaksikan Tesan menghabisi Hete. Setelah melihat Hete punah, Samin pergi dengan luka-luka di tubuhnya. Sebelum pingsan, Samin melihat bagaimana Hete menyembunyikan ketiga batu jiwa itu. Sekarang, Ogwi mengunjungi Samin, memberitahunya kalau dirinya sudah mendapatkan batu jiwa pertama, dan mereka berdua pun pergi ke atap gedung. Di sana, Ogwi kembali melacak batu jiwa kedua dan menemukannya. Jadi keesokan paginya, Ogwi mengirim roh-roh jahat untuk mengambil batu jiwa kedua ke lokasi tersebut. Sementara itu, Wonsung terus mencari lokasi roh-roh jahat itu, dan dari alat milik Jidol, Wonsung mulai merasakan lokasi roh jahat tersebut. Kembali ke gedung Tesan, Mir sedang berlatih bersama dengan Malsuk dan mengerahkan seluruh tenaganya. Tidak seperti malaikat lainnya, Mir masih memiliki kekuatannya, tapi tidak dapat menjelaskan alasannya. Setelah berlatih, keduanya memakan camilan bersama. Lalu Malsuk mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang penglihatan Mir dan alasannya dulu meninggalkan mereka semua. Tapi Mir menolak menjelaskan alasannya pergi. Merasa tidak enak, Malsuk pun menyudahi pertanyaannya. Namun Mir masih khawatir dengan penglihatannya. Apalagi para malaikat tak lagi berdaya dan bahkan Marok penjaga mereka tak lagi seperti dulu. Di klinik, Bang Wul memberi Doni suplemen kekuatan langka untuk diminumnya. Pada saat yang sama, Marok lewat dan mengatakan kalau dirinya akan keluar dari kepolisian. Marok berjanji akan memberitahu mereka lebih banyak nanti malam. Malam harinya, Tesan memanggil Mir dan bertanya secara halus apakah Mir baru saja bertemu seseorang. Ia tidak menyebutkan bahwa Ogwi telah kembali. Namun, Tesan berkata kalau Mir adalah target roh jahat. Sementara itu, Marok mengumpulkan yang lainnya lalu memberitahu mereka tentang Ogwi serta Samin. Doni lalu bertanya, apakah Mir sudah tahu tentang hal ini? Mir tentu bingung kenapa roh jahat mengincar dirinya. Tapi Tesan juga nggak tahu alasannya. Dan tugas mereka adalah mencari tahu apa yang roh jahat itu incar dari Mir. Tesan lalu meminta agar Mir tetap bersembunyi di dalam gedung. Malam semakin larut. Wonsung masih terus mencari jejak dan akhirnya menemukan para roh jahat itu. Wonsung diam-diam terus mengikuti roh jahat itu. Tapi sayangnya, ia kehilangan mereka karena roh jahat itu menghilang di dalam terowongan. Kembali ke Tesan. Saat sedang sendirian, Tesan teringat kembali akan masa lalu. Ketika itu, Mir mohon kepada Tesan untuk tidak menyakiti Ogwi. Mir bahkan sampai menyerang Tesan dengan kekuatannya. Tapi Tesan menangkis kekuatan Mir dan menghadapi Ogwi. Tesan berniat untuk menghukum Ogwi atas perannya dalam kehancuran dunia. Tapi Ogwi menyalahkan Tesan karena telah mengambil segalanya darinya. Kembali ke saat ini, Tesan mengkhawatirkan keselamatan keluarga tercintanya dan Gumsum. Pada saat yang sama, Wonsung dan Marok mendatangi untuk memberitahu Tesan kalau Wonsung sudah menemukan lokasi para roh jahat. Sedangkan Ogwi dia bertemu dengan Samin, memberikannya kedua batu jiwa. Samin lalu memerintahkan agar Ogwi menemukan batu jiwa terakhir dan merebut jiwa naga dari Mir. Dengan begitu, Ogwi bisa memperoleh kekuatan Hete. Ogwi berkata kalau dia masih ada satu penghalang yaitu Tesan. Tapi Samin mengatakan kalau kekuatan Tesan sudah menghilang dan Samin tahu Tesan memiliki kelemahan lainnya.
Keesokan paginya, para malaikat bangun dan menyadari Marok serta Tesan telah pergi. Tapi Wonsu berpura-pura tidak tahu. Tesan dan Marok pergi untuk memeriksa lokasi terakhir Wonsu melihat para roh jahat. Sambil mengamati lokasi tersebut, Tesan bersumpah untuk melindungi Marok. Sementara itu, Samin mengirimkan para anteknya untuk menyerang Gumsun dan Manbok. Pada saat yang sama, kalung para malaikat menyala. Mereka segera keluar dari gedung sembari menghubungi Tesan, memberitahunya tentang Gumsum. Ternyata, Samin melakukan hal ini sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian para malaikat, agar mereka meninggalkan Mir sendirian di gedung itu. Di kedai Gumsum, Manbok menghadang para roh jahat dan menyuruh Gumsum untuk melarikan diri. Marok dan Tesan adalah yang pertama tiba di kedai Gumsum. Mereka menemukan Manbok tergeletak di lantai. Manbok memberitahu mereka kalau Gumsum sudah melarikan diri, sementara roh jahat berusaha untuk mengejar Gumsum. Sedangkan Gumsum, dia terus melarikan diri sekuat tenaga. Dia mengunci diri dalam toilet di stasiun kereta. Untungnya, Tesan tiba tepat waktu. Dia segera menghajar para roh jahat itu. Tesan lalu menemukan Gumsum yang sedang mengalami pendarahan hebat akibat cedera lengan. Tesan meminta agar Marok membantu mengamankan Gumsum. Sementara Tesan terus mencoba mengarahkan para iblis di toilet. Tapi di tengah jalan, Marok serta Gumsum dihadang oleh lebih banyak lagi roh jahat. Namun para malaikat lainnya tiba tepat waktu untuk membantu. Masuk dan Doni menawarkan diri untuk tetap tinggal dan melawan para iblis, sementara yang lain membantu mencari jalan keluar. Sayangnya, Masuk serta Doni babak belur, dan para malaikat lainnya beserta Gumsum dikerumunin oleh para roh jahat. Di gedung Tesan, Samin memimpin sekelompok roh jahat lain untuk mengejar Mir. Ternyata Mir nggak sendirian, karena Bang Wul berjaga menemani Mir di sana. Dalam kilas balik, kita kembali ke hari ketika Tesan dan para malaikat menyelamatkan kedai milik Ibu Gumsum. Para malaikat dengan senang hati menyantap banyak makanan yang Ibu Gumsum sediakan kepada mereka. Ibu Gumsum menyatakan rasa terima kasihnya kepada Tesan. Tapi Tesan bersikap seolah-olah ia membantu hanya untuk melindungi lahan miliknya. Tapi sebenarnya, Tesan tersentuh karena Ibu Gumsum menunjukkan rasa terima kasih. Pada saat yang sama, Gumsum remaja juga menghujani Tesan dengan pujian yang tinggi, membangkitkan semangatnya. Sebelum Tesan pergi, ia membayar lebih mahal dari yang seharusnya. Saat itu, Gumsum remaja terpikat oleh Tesan. Bagi Gumsum, Tesan bagikan pahlawan yang berjalan di antara manusia biasa. Para malaikat tercengang melihat Tesan kembali berbicara kepada manusia, dan bahkan rela bersusah payah membantu mereka. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungan Mir dan Ogi? Mari saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!